behavior dari anaknya dikembangkan tuh. Oh, dia berpikir bahwa oh iya, saya harus mengembangkan sesuatu, doing something supaya kemudian saya bisa influence dan mendapatkan sesuatu. Nah, yang sering kali terjadi tadi di orang dewasa, saya mulai selalu dari orang dewasa karena supaya kita tahu harapannya. Orang dewasa itu sering kali apa? Circle of influence-nya kecil, concern-nya banyak. Ini orang-orang idealis. Dan biasanya sutris. Lama-lama depresi. Karena apa? Dia nggak bisa melakukan apapun dan aduh, kenapa dunia kayak begini? Kenapa dunia kok nggak adil? Kalau dunia adil ya surga namanya kali. Ya dunia kayak begini gitu. Realitas dunia seperti ini. Nah, ada juga nih yang ketemu agak jarang. Seseorang itu circle of influence-nya udah besar banget, tapi concern-nya kecil. Ini agak jarang nih. Misalnya ada seorang sudah eselon 1 gitu ya. Ada seorang sudah direktur, ada seorang udah pejabat, udah bupati lah, ketua DPR lah atau apapun. Kan artinya circle of influence-nya besar. Tetapi dia circle of concern-nya kecil. Sehingga apa? Di dalam kekuasaan pengaruh yang bisa dia lakukan besar tadi, dia nggak melakukan apapun. Atau dia melakukan hal yang sedikit banget, kecil banget. Contoh nih misalnya, untuk anak kita, gimana sih caranya? Oh, misalnya, let's say gitu ya, kita dan anak kita kan ngikut kita. Secara ekonomi mungkin sudah cukup gitu ya. Tapi kita ngelihat di sekitar kita kekurangan gitu kan. Kita bisa ajarkan, nak yuk bareng-bareng yuk kita pergi memberikan bantuan ke orang. Kita minta yang bersangkutan anak kita untuk memberikan bantuan ke orang-orang gitu ya. Saya lupa dulu teman saya yang bagus itu zaman dulu bikin nasi bungkus gitu ya. Pas zaman awal-awal itu anaknya diajak terus dibagi-bagikan. Anaknya yang membagikan. Nah, itu tuh mengajarkan kalau kita itu punya influence, pengaruh, lakukan hal yang baik. Nanti akan apa? Supaya apa? Influence-nya makin membesar dan orang kemudian akan merasakan manfaatnya. Ini satu hal yang sering bermasalah begitu udah dewasa. Next. Nah, ini yang lain nih, satu lagi nih yang banyak sekali bermasalah. Kemarin kalau nggak salah di beberapa kali pertemuan teman-teman menanyakan juga. Saya sempat singgung pada waktu kita bicara happiness sama sukses ya, happy versus success gitu ya. Jadi mindset yang harus mulai ditanamkan supaya nanti jangan sampai ketemu, bukan saya lagi ya, nanti anak kita 10 tahun akan datang, atau misalnya anaknya Lisa ketemu coaching dengan saya, waduh ini kok bermasalah di sini gitu ya. Jangan-jangan moga-moga mboknya enggak gitu ya. Jadi gini, kehidupan itu kan di luar sana itu kan banyak stimulus. Kita juga merasakan, sekarang kita lagi mendapatkan stimulus namanya pandemi gitu ya. Pandemi mengalami banyak kesusahan. Atau kalau anak-anak itu sekarang misalnya anak saya lagi PJJ, pendidikan jarak jauh, school from home yang sebenarnya juga ngerepotin itu gitu ya. Sekarang lagi UTS, lagi ujian-ujian gitu kan. Mungkin lagi cinta-cintaan, mungkin lagi sama temannya, itu namanya stimulus kan. Stimulus. Nah, seringkali gitu kan, respon yang kita buat ini di tulisan respon itu munculnya reaktif. Ini yang sebelah kiri ini. Saya nih misalnya nih, mumpung Mbak Jeng Lisa lagi dibuka ya. Jeng Lisa, suatu ketika dirimu lagi bawa mobil gitu ya, lagi di BSD, lagi mau ke Eon, dari rumahmu bawa mobil, tahu-tahu ada angkot nyalip, terus kencengan nyalip, terus berhenti di depanmu, kecepatan 60-70 km per jam. Dan dirimu harus ngerem mendadak. Terus dirimu marah karena hampir nabrak. Pertanyaan saya gitu ya, yang membuat Jeng Lisa marah itu siapa? Sopir angkot. Sopir angkot. Oke. Saya simpan dulu ya. Ini Om Pitoyo. Ini kebetulan di sini yang saya agak buka kecil, yang kelihatan Om Pitoyo, Jeng Lisa sama Om Yuwono aja nih. Diri sendiri. Oke. Ini saya tanya dulu, Om Pitoyo anaknya masih ada yang kecil, Masih. Umur berapa tahun? Umur pas 10. Hah?
10 ya. 10 wis rada telat sithik ra apa. Suatu ketika nih Om, lagi belajar naik sepeda. Artinya udah lewat, pasti udah bisa naik sepeda ya. Sekitar 5 tahun yang lalu atau 4 tahun lalu belajar naik sepeda. Lagi dorong sini, rubiak jatuh. Nangis, Pak, jatuh gitu terus. Om Pitoyo atau Ibu Pitoyo atau Mbah Ne gitu misalnya. Terus, ya udah le sini le. Aduh, memang jalannya nakal, kenapa ada batu bronjal, ini tukang aspalnya nggak begini tuh. Terus sepedamu ini kayaknya juga kurang bagus nih, harusnya diperbaiki. Harusnya papamu beli yang lebih bagus lagi, Brompton gitu misalnya. Anaknya nangis, sedih gitu, marah gitu. Nah ini namanya reactive responses, emosi yang muncul. Saya tanya Om Pitoyo tuh, Om, anakmu tadi nangis, jatuh gitu ya, sedih gitu kan. Salahnya siapa? Salah dia sendiri. Siapa yang membuat dia sakit karena jatuh dan kemudian dia sedih? Dia sendiri. Kenapa dia sendiri? Karena belum bisa, belum. Nah, oke. Ini jawabannya menarik karena dia belum bisa. Agak lebih simpel, tapi sebenarnya gini. Saya akan kembali ke pertanyaan saya kepada Jeng Lisa. Bahwa sopir angkot nyalip berhenti di depan kita mendadak, terus dirimu marah. Saya ulangi lagi nih, yang membuat dirimu marah siapa, Jem? Ada stimulusnya dari eksternal tadi. Tapi ada stimulus ya, dari tukang angkot ya, terus? Ya, tapi ada pilihan juga sih, kayak saya setiap hari misalnya mengalami kemacetan ya, macet di jalan. Sebenarnya pilihan juga, apakah saya itu mau menikmati kemacetan itu dengan melakukan sesuatu atau saya mau mengeluh gitu. Nah, sebenarnya ada dua gitu, dari internal maupun dari eksternal. Oke. Om Dalang tadi udah jawab. Gimana Om Dalang? Siapa yang membuat Jeng Lisa marah? Jeng Lisa sendiri. Kenapa Jeng Lisa bisa jadi marah? Dia bisa marah, bisa nggak marah. Oke. Itu apa artinya Om? Namanya apa? Bisa marah, bisa nggak marah? Bagaimana memilih bagaimana memilih mengekspresikan bagaimana memilih tentang merespon memilih respon. Oke, good. Jadi sebenarnya marah atau tidak marah, sedih atau tidak sedih, seluruh negative emotion itu yang mengakibatkan, yang mengizinkan diri kita sendiri. Jadi respon itu pilihan kita. Stimulus kita nggak bisa kontrol kan? Bener nggak? Yeah. Kita nggak bisa kontrol itu si jalan jelek, sopir angkot kebut-kebutan. Tetapi cara kita merespon, pilihan kita merespon itu ada di tangan kita. Jadi marah nggak marah, terserah kita. Jadi kalau misalnya Jeng Lisa marah, boleh nggak? Kamu marah boleh nggak, Jeng? Boleh. Boleh. Terus yang menyebabkan Jeng Lisa marah siapa? Yang boleh tadi? Ya, tadi yang dibilangin pilihan. Nah, Jeng Lisa sendiri ya? Ya, memilih apa? Jeng Lisa boleh marah kalau ditanya yang menyebabkan marah. Saya sendiri, saya lagi pengen marah kok. Saya memilih marah gitu. Boleh. Yang menjadi nggak baik adalah pada saat marah, Jeng Lisa bilang, gara-gara sopir angkot salah iku rek. Jatuh naik sepeda sakit gara-gara sepedanya jelek, gara-gara jalannya jelek. Enggak. Kalau anak kecil di rumah kalau sama mbahnya itu kayak itu kesandung gitu ya, mejanya dipukul, mejanya nakal gitu kan. Itu mengajari anak kita, kita ini meletakkan tanggung jawab di luar sana. Saya marah, saya sedih, saya kecewa itu di luar sana gitu ya. Dan saya tidak berkepentingan, saya ini hanyalah makhluk tidak berdaya, stimulus apapun itu mengakibatkan saya menjadi negatif. Saya sering banget ketemu kayak begituan tuh, di mana-mana. Mau dari sekretaris sampai direktur. Saya harus meng-coach ini sampai 15 menit sendiri tuh. Begitu Pak, iya. Jadi, saya nggak boleh marah, boleh. Tetapi, Anda marah karena pilihan Anda ya. Jadi nanti pada saat, kenapa? Marah karena pilihan misalnya. Lisa marah sama tukang angkot, wah pisu-pisuan gitu misalnya gitu kan.
Terus tukang angkotnya juga balas marah, ambil batu bengkol mobilmu, cetar, pecah gitu kan. Terus dia lari gitu kan. Nah, kalau kita meletakkan kesalahannya pada sopir angkot, wah kita makin kena tuh, marah kita makin hebat dan kemudian bisa darah tinggi dan lain sebagainya, stroke gitu. Tetapi kalau kita milih marah, kita siap dengan konsekuensinya yang muncul. Jadi kalau kita meletakkan pilihan tadi, marah, sedih, kecewa, negative emotion ya, rasa bersalah, itu karena pilihan, proactive responses. Itu didasarkan karena apa? Value, choice driven, strategi, konsisten, experience, didikan ini berbagai macam hal, hitung ruginya, cost and benefit segala macam. Itu yang harus dididik di anak-anak kita gitu loh. Bahwa kalau ada stimulus, kemudian mereka kan negative emotion, kan kita sih ngeliatin, anaknya lagi marah, anaknya lagi sedih, lagi kecewa. Coba dicek, diajak ngobrol, diajarkan ini nih. Dengerin. Apakah tidak boleh kemudian kecewa? Boleh. Tetapi siap dengan konsekuensi kecewa. Kalau kita marah kan konsekuensinya kalau dijalankan berantem kan. Kalau konsekuensinya sedih gitu kan, buang waktu paling nggak nangis. Yaudah, saya pilih sedih gitu. Saya mau nangis sejam. Habis itu udah selesai. Saya pernah melakukan itu. Dulu pada waktu pertama kali belajar konsep ini, mempraktekkan, saya mau marah gitu kan. Yang kasusnya mirip dengan Lisa tadi. Ini kejadian betulan ya di BSD. Saya kejar itu bukan sopir angkot. Jadi ada mobil lain Innova ngepot saya gitu kan. Saya kebetulan bawa Vios pada waktu itu. Saya kejar, wah saya salip. Saya blok di depannya sampai di Alam Sutra. Itu Alam Sutra itu Lisa tahu nih, Alam Sutra ada lampu traffic light. Saya berhenti di situ, saya bilang, "Oke, Iko, enough on the angry. Enough on the angriness." Oke, saya stop. Habis itu saya jalan, saya biasa aja, dia nyalip. Udah selesai. Waktu itu ya kalau berantem kita berantem. Saya pilih marah gitu kan. Jadi selama kurang lebih berapa kilo ya? 5 kilo dari BSD sampai Alam Sutra, saya pilih marah. Siap tabrak-tabrakan juga siap. Tapi begitu sampai Alam Sutra udah marahnya selesai. Apa yang bikin berhenti, Mas? Berhenti marah? Tadi saya milih untuk berhenti marah, selesai. Udah ngejar sampai Alam Sutra. Bukan ngejar, saya udah ada di depannya. Jadi saya blok begini nih. Dia ke kiri, saya blok, karena blok ini beberapa kejadian kayak begitu. Misalnya dulu waktu sering pulang ke Bandung gitu ya, kan ada orang suka iseng tuh ngetrot lampu tuh, trot, kurang ajar gitu ya. Saya sama istri sering nih, kita biarkan lewat, set, nyalip kan, dia gantian, saya tempel di belakang, saya kecerotin terus sampai berpuluh-puluh kilo. Begitu udah selesai, udah marahnya selesai, udah biarin aja dia pergi. Itu milih marah kayak begitu, tetap harus siap dengan, tahu kan, konsekuensi. Kita itu seringkali marah tapi nggak siap dengan konsekuensi gitu, itu bahaya banget. Nah, itu kita harus ajarkan ke anak-anak, supaya anak-anak itu siap bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang dia pilih gitu ya. Respon terhadap stimulus yang muncul. Kita itu nggak bisa mengontrol stimulus, anak-anak juga nggak bisa mengontrol stimulus, tetapi kita bisa mengontrol namanya respons dan konsekuensi yang nanti mungkin muncul. Oke, babak pertama selesai. Ada yang mau bertanya? Tadi Rini mau bertanya. Tadi ada yang nanya tuh. Ada yang nanya barusan nih Mas, proactive response itu dari Dwi Antio, Mas Antio nih. Proactive response ini diartikan dengan pengendalian diri, apakah benar? Nah, monggo Mas Antio kalau mau nanya langsung. Ya itu pertanyaan. Ya terima kasih Mbak. Yeah. Gimana Om Manto? Ya itu aja apa namanya? Jadi artinya kalau substansinya dari proactive response itu bicaranya sebenarnya pengendalian diri ya. Yes, pengendalian diri lebih kepada gini bro. Jadi sebelum merespon itu, orang kan sering kali kalau distimulus itu seolah-olah merasa harus segera merespon kan. Tadi kalau saya balikin ke gambar ya. Orang itu seolah-olah merasa harus segera merespon. Enggak salah. Kalau kita dapat stimulus itu, tarik nafas panjang-panjang, tenangkan. Ada banyak pilihan kok. Untung ruginya. Kalau kita milih respon, untung ruginya apa? Sesuai dengan value saya enggak. Terus kemudian apakah ini sesuai dengan konteks enggak segala macam. Nah kemudian baru melakukan respon. Jadi ada jeda. Kalau istilah kerennya, make a jeda. Buatlah jeda di dalam
setiap kali kita mau merespon sebuah stimulus. Di dalam bahasa lain pengendalian, yes. Pengendalian untuk tidak segera melakukan respon gitu. Orang itu sekalinya apa? Begitu stimulus langsung merespon dan responnya salah gitu kan. Iya. Itu Iya, Mantio. Itu orang steady jago itu ya. Yes, nah, lo bagus nih. Oke, very good. Mantio Yes. bagus nih. Mas. Digabungkan dengan konsep yang di awal di sini, nih kita lihatin ya, yang saya naik lagi. Bagi Anda atau anak Anda yang di CS, itu dari sononya hebat kayak beginian. Easy going dia. Jadi dia kontrol diri terhadap respon tadi, terhadap stimulus tadi dia bagus banget dibandingkan orang D, atau orang C, atau orang I. Nah, ini yang sebenarnya tadi Om Antio bagus nih, mengarahkan ke sini. Kalau dibilang seorang itu born as leader, enggak, atribut leader itu banyak, kompetensinya, salah satu pengendalian diri kan. Nah, dari sononya seorang S itu pengendalian diri kan, di dalam menghadapi stimulus bagus, di satu aspek. Thank you Om Antio, sudah Ya, oke. mengkasih Makasih. Ya. Mas Eko, Yes. kalau dari tadi ya, ini dikaitkan antara ini karakter dengan yang tadi. Kalau kita proaktif respons ini bisa dilatih juga dengan cara-cara seperti apa, Mas? Untuk bisa kita terus gitu ya, terus konsisten di dalam kita tuh mengeluarkan responnya adalah respon proaktif respon Yeah. gitu. Nah itu gimana cara kita melatih, karena sometimes ya kita di dalam satu organisasi kan kadang-kadang kita juga kalau ada di teamwork yang aduh ini gimana sih gitu, emosinya Yes. tuh udah langsung keluar gitu ya kalau kita sudah mencoba gitu. Nah ini kayaknya juga PR ya untuk pengendalian manajemen emosional gitu. Ya. Nah itu Oke. tadi itu gimana cara-cara Oke. tips-tipsnya atau Sekarang saya tanya dulu nih ke Jeng Lisa ya. Yang tanya siapa tuh, Jeng Lisa atau siapa? ini tadi aku nanya sendiri karena nggak ada yang nanya. Oh, berarti dirimu nanya ya. Oke. Ya. Jeng Lisa, menurut aku tadi udah sebutin aku D kan. Dirimu apa menurut ini kalau sekilas? Dirimu apa? Antara Atau S? ini aku Ini lebih saya cenderung bilang, ya. Iya, oke. Nah, menurutmu yang ususnya paling pendek gitu ya, itu yang apa? DI atau S atau C? Yang paling apa? Ususnya Yang paling pendek. Ususnya paling pendek itu kalau kena stimulus langsung respon gitu. Oh ya D. Iya. Nah, D itu aku banget tuh. Jadi kalau tadi pertanyaannya gitu ya, aku tuh gitu. Jadi kalau stimulus tuh ya langsung merespon zaman dulu. Jadi sebelum belajar konsep ini, ya biasa gitu loh. Kayak saya tuh dulu bisa gini. Waktu kuliah ke Bandung, saya kan bawa motor ya. Bukan yang Vespa. Vitonya langsung ingat yang Vespa itu. Nah, saya kuliah ke Bandung dibeliin Honda Astrea Prima waktu itu. Jadi pada waktu perjalanan kan saya suka bawa pulang ke Klaten atau ke Blora ya. Itu tidak ada ceritanya waktu zaman kuliah atau waktu pulang ke Klaten, ada satu ekor motor pun yang boleh menyalip saya. Tidak boleh. Jadi pernah rekor saya itu Bandung Klaten itu sampai cuma 5,5 jam. Itu 120 mentok itu speedometer. Karena tidak boleh ada satu motor pun nyalip gitu loh. Itu tahun berapa ya? 92, 93, 94. Tapi begitu belajar ini saya jadi, asemi, saya ini orang D ya. Orang D itu adalah orang yang ususnya pendek gitu ya. Dari sononya, secara karakter itu orang ususnya pendek. Hingga saya harus belajar banyak tentang saya mengontrol tadi Om Antio, mengontrol diri saya, membuat pilihan-pilihan. Kalau kemudian saya pernah waktu itu pernah kejadian di Cilacap, saya disalip sama Alfa 2R. Saya ajak kebut-kebutan sampai ke Purworejo. Alfa 2R itu kan karena 2 tak pada waktu itu masih 2 tak ya. Baru dia meleto di Purworejo baru bisa saya salip. Sebelum masuk Yogyakarta tuh. Wah, kejar-kejaran habis-habisan gitu. Kalau start dari lampu merah kan seringkali berhenti bareng gitu. Wah, dia kenceng. Pelan-pelan dikejar sama Honda kan. Tapi di Purworejo dia udah kepanasan mesinnya. Dia nggak bisa lebih dari 100 pada waktu itu. Nah,
Itulah saya dulu gitu ya. Tapi begitu belajar tentang tadi, oh saya ini D, saya belajar tentang ini, saya kalau mau merespon sesuatu, saya mikir dulu nih, plus minusnya apa buat saya, untung ruginya buat apa, saya mikir gitu ya. Terus kemudian, apalagi kemudian belajar hal yang menarik, nah, ada satu buku tahun 93 saya baca namanya Don't Sweat to Small Stuff, jangan berkeringat untuk hal yang kecil. Dulu tuh hal kecil aja diributin loh, sekarang itu alah kayak begitu ya sudahlah, ngapain sih. Itu gara-gara ngapain gitu loh. Jadi hal yang kecil ya sudahlah, forget it. Dulu hal kecil diributin, orang seorang idealis kadang-kadang ada salah sedikit harus dibetulkan gitu. Itu tanda-tanda usia kita sudah menjadi wise atau bagaimana ya? Bisa juga sih, tapi saya sering lihat orang D yang tua juga masih begitu gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum ada nih Mas MPW mau menanyakan. Enggak, Pak Dalan. Saya rasanya saya D banget Om, mohon maaf. Oke. Aku. Jadi misalnya saya serempetan sama tukang apa gitu ya, saya bahkan tidak memberi kesempatan dia untuk marah. Wajar sih. Terus? Udah kamu diem, kerugian berapa? Selesai. Iya. Gitu. Maksudnya gimana tuh? Iya, ya udah. Itu dominan sekali. Dominan sekali itu, ya enggak? Ya. Sangat. Gitu. Aku baru ngerasa sekarang setelah dengar paparan itu. Iya, itu deh sekali. Nah, yang harus hati-hatinya di dalam beberapa konteks kayak misalnya tadi aku udah ceritakan ya, Om Dalang ya. Pada waktu di Freeport saya itu masih level 1 ya, masih kroco gitu ya. Ketemu bule-bule yang menurut saya itu nggak kompeten segala macam, gajinya gede banget, aku bikin petisi. Memulangkan mereka ke CEO gitu kan. Ya udah 2 tahun itu nilaiku di blok lah, nggak bisa kemana-mana. Ya. Kemudian lama-lama gue pikir, oh ya ada something wrong nih, cara saya itu nggak pas gitu ya. Pertanyaannya, terus caranya belajar listening itu gimana sih? Oke. Nah, harus dilatih itu. Harus dilatih gini. Tadi kan sudah saya misalnya menemukan kesadaran, oh Eko Utomo itu kupingnya itu cuma bertahan 2 menit gitu ya. Sementara saya harus jadi manajer, harus jadi leaders, yang harus panjang, karena harus empower orang itu harus apa? Dengan sabar mendengarkan orang ngomong, jadi coach gitu ya, harus dengerin dulu gitu kan. Nah, saya itu dulu berlatih tahun 2006 misalnya, melakukan coaching dengan sadar. Ini kesadaran meresponnya apa? Merespon dengan untuk lebih lama, itu berapa? 200 sesi. Bayangkan Om Dalang, 200 sesi kalau saya ngomong sama orang, pada waktu saya udah mau ngomong gitu, kok inget ya, kamu lagi belajar listening. Saya tutup mulut lagi. Demikian terus-menerus, sampai kemudian saya cukup panjang ususnya 10 menit. Walaupun against ya, namanya karakter ya. Kalau pressure tinggi banget, karakter aslinya yang muncul. Tetapi kalau pressure-nya sedang-sedengan, saya bisa kontrol diri saya. Ini yang dinamakan apa? Ciri wanci lelai ginawati tadi ya. Kalau pressure-nya sedengan, itu bisa kontrol respon yang muncul. Tetapi kalau pressure-nya besar, biasanya karakter aslinya yang kemudian lebih mendominasi. Itu Om Dalang. Udah belum? Mas MPW? Memang perlu sebuah sesi khusus. Yes. Oke. Konsultasi parenting dengan Pak Eko Utomo. Ini bukan parenting, leadership ini. Tapi rada-rada ke parenting gitu. Yes, parentingnya ada. Ini, nah makanya ini yang penting diajarkan anak-anak kita, karena kalau udah tua gini kan suruh latihan begitu nggak lucu gitu ya. Iya, tapi kalau anak-anak, kalau mereka belum udah marah, ngambek segala macam, diajarin gitu. Kenapa harus langsung marah? Kenapa nggak ngomong dulu? Kenapa kalau misalnya nggak setuju dengan papa atau mama, cerita dong alasanmu apa? Kalau papa misalnya beli ini kamu nggak setuju, kenapa? Itu kan kita mengajari anak-anak kita untuk proaktif merespon, berpikir dulu. Tidak langsung marahnya yang dikemukakan, tidak langsung kecewanya yang dikemukakan. Jadi diajarin sejak kecil, memudahkan pada waktu dewasa. Iya. Udah Mas MPW, nanti private. Ya.
sekarang ada Bu Rini. Itu Rini nih. Iya, Rini nanya ini, Mas. Tadi pertanyaan saya juga sih, apa bisa nih kita pindah kuadran dari D ke C ke S? Gitu. Bu Rini mau jadi apa? Dari apa mau jadi apa, Bu Rini? Monggo, Bu Rini. Oke, thank you Bu moderator. Itu tadi pertanyaannya kayak gitu aja. Bisa nggak sih gitu kita tuh berpindah gitu? Karena selama ini saya itu kalau mau marah itu saya berhitung dulu sampai 1000 gitu ya. Jadi kadang begitu kesel gitu, apalagi sama orang-orang terdekat gitu, saya suka mikir, dia kemarin baik loh, dia kemarin lucu loh, mungkin kali ini lagi bete aja jadi ngeselin gitu. Tapi saya itu pada posisi kadang-kadang sekarang itu bosen gitu. Aku bosenin sih jadi orang kayak gitu. Aku gitu amat sih, baik amat sih jadi orang gitu. Aku tak agak-agak ikut-ikutan dominan dikit gitu. Jadi apa ya, pada beberapa kasus bisa nggak gitu itu pindah kayak ya? merasa kayak merasa di apa ya, dieksploitasi gitu karena dieksploitasi. Nah, ada rasa itu gitu. Jadi gimana sih caranya pindah gitu? Jadi aku mau belajar lebih galak dulu gitu, atau lebih dominan gitu, lebih dominate gitu. Gimana Pak? Oke, Cek Rini, kamu kan dari Medan kan? Lisa juga dari Medan kan? Ya. Seorang Rini bisa jadi Lisa nggak? Atau Lisa bisa jadi Rini nggak? Ya, saling menularkan mungkin bisa ya Lisa ya? Kadang-kadang jadi Rini, kadang-kadang jadi Lisa, gitu mungkin bisa, tergantung. Nah, iya, saling menularkan. Bisa jadi anaknya bapaknya Lisa atau bisa jadi anaknya bapaknya Rini nggak? Nggak bisa ya? Oh ya, jadi gini. Bisa. Jadi ini mungkin kan tadi kan bapakku dengan senang hati menerima Lisa, tapi kan bapaknya Lisa belum tentu menerima aku. Ini. Jadi yang namanya karakter, namanya profiling itu genetik gitu ya, muncul di genetik gitu ya. Dari sononya memang kita akan seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita ini seorang D, Eko Utomo D aja gitu loh. Belajar yang lain bisa gitu, tetapi aslinya D. Seorang Rini orang yang I, seorang Lis, kamu I atau S? I ya? I juga ya? I. Lisa juga I gitu ya. Aku ya, I sama aja, S gitu. lah. Nah, terus kemudian tadi Rini kan, mau nggak aku bisa lebih, bukan kamu menjadi lebih dominan, Rini. Kalau dominan itu kan karakternya kan. Tapi perilaku seorang dominan misalnya apa? Asertif, tegas gitu. Seorang Rini bisa nggak berperilaku asertif, tegas? Itu bisa dipelajari, Bu. Perilakunya bisa dipelajarin, dominannya dari sononya. Jadi kalau orang ini salah satu bermasalahnya apa? Dia nggak bisa tegas. Kamu pilih aku atau dia, gitu kan? Kalau lagi pacaran gitu kan agak susah ngomong gitu. Dipilih semua ya, jadi ya sebaiknya. Manut gitu kan. Nah, belajar untuk tegas itu bisa gitu ya. Tetapi itu bukan menjadi karakter, tapi menjadi apa namanya? Kompetensi. Jadi seorang Rini yang I kompeten untuk menjadi seorang yang decisive, yang tegas. Misalnya dirimu jadi direktur agensi di Prudence gitu ya, ke anggota timmu gitu. Kamu bisa tegas kepada anak buahmu yang ngaco-ngaco misalnya. Itu sebagai sebuah kompetensi yang dilatih. Tetapi bukan Rini sesungguhnya. Kalau kemudian ada under pressure yang besar banget, pasti Rini yang I yang akan muncul. Tetapi bisa dilatih, sehingga dalam kondisi yang normal, yang biasa, pressure-nya nggak terlalu besar, Rini bisa memperlihatkan, menunjukkan sebagai seorang Rini yang tegas, bisa. Atau kalau tadi misalnya, ada teman-teman yang sangat comply ya, sangat sangat analytical, yang bermasalah. Saya sering ketemu orang yang sangat perfeksionis. Ini biasanya orang finance nggak tahu, misalnya kayaknya bukan perfeksionis deh. Wah, itu nggak boleh salah sedikit pun. Terus saya bilang gini, Pak, Bu, hidup itu nggak ada yang sempurna loh. Kalau Anda perfeksionis, Anda sakit, lama-lama sakit jiwa sendiri gitu ya, karena nggak ada di dunia yang sempurna. Terus nggak ada anak buah Anda yang akan tahan terhadap Anda loh. Jadi apa? Ya belajar untuk menerima ketidaksempurnaan, walaupun di dalam hatinya dia tetap profesional, tapi apa? Dia belajar untuk lebih bisa menerima bahwa orang lain atau dirinya sendiri itu tidak selalu bisa sempurna melakukan sesuatu.
Ini kepada anak-anak kita juga kan. Coba perhatiin kalau ada anaknya yang perfeksionis, harus diajarin dari sekarang loh ya. Soalnya saya kalau ketemu perfeksionis di pekerjaan itu ngenes rata-rata. Kasihan. Dia nggak bisa keluar dari paradigma karakter dia bahwa dunia harus sempurna gitu. Apa yang dia harus lakukan dia sempurna, sehingga apa? Bahkan menghambat dirinya. Melakukan kerjaan harus sempurna, padahal udah deadline dan sebagainya. Padahal atasannya tidak meminta harus pekerjaan sempurna, yang penting kerjakan dulu nih sambil jalan nanti diperbaiki. Bahwa saya nilainya harus 10 gitu loh. Coba anak diperhatiin nih. Kalau punya anak yang nilainya, saya nilai harus 10, pokoknya harus 100. Ya hati-hati ya, jangan-jangan anaknya perfeksionis, yang C, diajarin bahwa it is not about 10 kok, about usaha kamu gitu loh. Kalau kamu suatu ketika jatuh di angka 9, 8, orang saya aja dulu dapat nilai 5 juga nggak apa-apa gitu. Itu bisa mendeteksi nih. Kalau anaknya tadi, saya pengennya nilainya harus bagus terus, wah hati-hati, nilainya harus 10 terus, wah hati-hati nih, kayaknya bisa perfeksionis. Itu ya Bu Rini? Oke. Yes. Ya, ada lagi nih dari Mas siapa ya? Yang tadi Sembodo, dominan Mas itu Parno. Mas Mas Parno, Parno. Mas Parno nih katanya dominan itu sama dengan Sembodo. Maksudnya gimana nih Mas Dominan, Parno? Sembodo itu apa? Apa Makanya, namanya ini? coba Mas Parno, maksudnya bagaimana? Ya, artinya kan kayak tadi kan dia langsung bisa klaim, udah kamu ini berapa, berarti kan artinya Mas Dalang kan bisa punya modal dia untuk Memimpin. mengukur itu tadi, komplain itu kan paling dia minta ganti ataupun tadi atau punya kelebihan kan, kayak Mas Eko tadi dia bisa speed 120, bisa ngejar orang itu artinya kan dia punya modal, punya bekal dia untuk Sembodo itu artinya punya sesuatu yang lebih dia untuk menjadi komponen dominan. Oh, maksudnya Oke. modal untuk dia dominan gitu Yes. ya? Iya. Oh. Oke, nangkap. Gini Mas, jawabannya begini. Orang D itu, ini kok banyak ngebahas D, banyak yang D di sini. Orang D itu dari sononya pengen everything under control kan. Si Pak Dalang begitu, saya begitu gitu ya. Semuanya under control, semua dikontrol dia dan dia pengen mengarahkan sesuai dengan keinginan dia gitu ya. Tetapi tadi kan kita udah belajar konsep yang namanya circle of influence. Di dunia itu banyak hal yang banyak sekali yang tidak bisa dikontrol oleh seorang D yang sebesar apapun. Ini saya ulangi ya. Di dunia itu banyak sekali hal-hal yang jauh di luar kontrol seorang D yang sebesar apapun. Bahwa Napoleon adalah orang D, bahwa Hitler adalah orang D. Tetapi D yang super, influence-nya super besar seperti seorang Hitler, kemudian dia akan runtuh karena dunia semuanya tidak bisa dia kontrol. Karena circle of influence-nya terbatas. Nah, bahayanya adalah tadi ya, orang D yang tidak tahu bahwa bagaimana dia harus mengontrol keinginan dia untuk mengontrol orang lain. Kalau suatu ketika ketemu hal yang memang bukan under pengaruh dia, karena semuanya pengen kontrol dia, yang terjadi nanti gesekan Om. Saya ngalamin banyak hal di kehidupan saya. Saya tuh paling sering berantem, saya kan sering pindah perusahaan ya. Saya sering berantem dengan para bos gitu ya. Kroco-kroco tapi berarti dengan bos terus, kalau mau saya lawan aja. Padahal ini kroco ngelawan bos gitu loh. Dan saya waktu itu belum belajar, wah ini circle of influence saya itu menang kawentar doang, terkenal. Ya kok terkenal, tetapi kemudian ya ditaruh di pojokan gitu. Menang suara doang maksudnya, menang berani ngomong aja gitu. Jadi harus hati-hati untuk orang D, bahwa banyak hal di luar yang tidak bisa kita kontrol. Tadi kalau misalnya Om Dalang ketemu orang itu, udah, ini mau berapa loh? Saya tidak mau itu. Yang saya maunya adalah saya berantem dengan Pak Dalang. Susah kan? Jadi perkara kan? Ya, kebetulan tadi pada waktu dikontrol bisa dikontrol gitu, tapi banyak hal di dunia sana itu bukan hal yang bisa kita kontrol gitu. Nah, ini di anak kita juga sama. Kalau kita, anak gua nih D gitu kan. Nah, kita ajarin tadi bahwa dunia itu banyak hal yang kamu tidak bisa arahkan itu gitu. Untuk belajar menerima di luar sana tuh banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita pengaruhi. Contoh misalnya, kalau kita punya anak D, kita ngajarin dia apalagi kita punya duit ya, mau apapun kita kasih. Nah, dia kemudian apa? Makin kacau dengan kelemahan orang D, kelemahan orang itu namanya apa? Control freak namanya, control freak. Apapun yang dia mau akan kejadian. Loh, padahal kan kalau bekerja kan enggak kan.
Bener nggak Om Parno? Apalagi kalau mulai dari bawah gitu. Mulai dari orang pengennya macam-macam. Wah, wis nggak kemana-mana, Rek. Nah itu mulai dari tadi gitu ya. Mulai diajarkan mulai dari kecil kelihatan, oh anak saya ini D banget nih gitu. Jadi diajarkan bahwa tidak semua hal di luar sana bisa kita kontrol. Tapi misalnya orang D kelebihannya apa? Dia visioner, punya cita-cita yang tinggi, kompetitif. Nah harus hati-hati. Kompetitifnya itu dibina dengan benar supaya jangan kemudian kompetitifnya menjadi kompetitif yang merusak gitu. Itu apa Arno? Siap, Pak Tenun. Ya.